wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Alvina Borutarigan, NPM 2208260013 dari angkatan 2022 di blok CMH. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kematian sel. Nah, yang pertama itu adalah definisi. Nah, jadi kematian sel itu merupakan keseimbangan ataupun homeostasis antara produksi sel dan kematian sel yang harus dipertahankan. Nah, kematian sel ini memiliki dua mekanisme utama, yaitu yang pertama ada nekrosis ataupun kematian sel yang patologik dan juga apoptosis, yaitu kematian sel yang terprogram. Nah, mekanisme nekrosis itu bisa dilihat. Nah, nekrosis itu merupakan suatu kematian sel akibat adanya trauma ataupun cedera berat dengan karakteristik yaitu pembengkakan sel dan juga lisis. Nah, mekanismenya di sini kita bisa lihat yang pertama adanya sel normal. Nah, sel normal itu nanti bakal yang mengalami namanya trauma ataupun cedera. Nah, karena adanya trauma dari membran sel tersebut, nanti bakal menyebabkan cairan-cairan ataupun ion yang ada di ekstraseluler akan memasuki sel, sehingga menyebabkan sel tersebut swelling ataupun bengkak. Nah, pembengkakan sel itu juga bakal mempengaruhi fungsi daripada organel-organel yang terdapat di dalam sel. Nah, begitu juga dengan sitoplasmanya. Sitoplasma itu yang mengandung enzim lisozim bakal mengalami yang namanya kerusakan. Nah, setelah itu, setelah adanya sel bengkak dan organel-organelnya juga bakal rusak, sehingga menyebabkan namanya disintegrasi ataupun inflamasi daripada sel tersebut, sehingga terjadilah kematian sel yang nekrosis. Nah, pada gambaran histologinya bisa kita lihat adanya perbandingan antara ginjal normal dan juga yang nekrosis tubular akut. Nah, pada ginjal normal di situ bisa terlihat masih normal semuanya, tubulusnya juga masih normal, inti selnya juga masih banyak, masih terlihat jelas. Begitu juga dengan membrana Bowman-nya juga masih terdapat inti sel yang banyak dan juga jelas. Nah, kita bisa bandingkan dengan nekrosis tubular akut. Di situ sel-selnya, inti selnya sudah tidak terlihat. Walaupun terlihat, tapi dia sedikit, tidak sebanyak yang normal. Nah, membrana Bowman-nya juga sudah menipis, tidak sebanyak ginjal normal juga inti selnya. Selanjutnya kita masuk ke kematian sel yang apoptosis. Nah, kematian sel apoptosis itu merupakan kematian sel akibat daripada proses fisiologis dan juga kematian sel yang terprogram dengan karakteristik yaitu fragmentasi DNA, penurunan volume sel, hilangnya fungsi mitokondria, pemisahan membran, dan juga pembentukan badan apoptotik. Nah, di sini kita bisa lihat mekanisme dari apoptosis. Yang pertama itu adanya sel normal. Nah, sel normal nanti bakal mengalami DNA fragmentation. Nah, itu terjadi pada inti sel ataupun nukleus. Nah, di dalam nukleus itu terdapat DNA. Nah, nanti DNA-nya bakal mengalami fragmentasi. Nah, fragmentasi DNA itu menyebabkan adanya pengurangan dari sitoplasma, yaitu pengurangan volume sel daripada sitoplasma. Dan juga di situ juga terjadi yang namanya perubahan daripada organel sel dan juga hilangnya fungsi dari mitokondria. Nah, nanti setelah itu semua terjadi, membuat membran itu bleeding atau membrannya itu bakal memisah menjadi kecil-kecil yang disebut dengan badan apoptosis. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat gambaran histologinya. Nah, kita bisa lihat gambaran histologi yang sebelah kiri itu adalah gambaran yang ditunjuk tanda panah. Itu adalah badan apoptosis, yaitu sel yang sudah mengalami apoptosis, yang sudah berubah menjadi kecil-kecil, jadi dia tidak sebesar sel normal. Nah, di sampingnya itu kita bisa lihat gambaran sel yang normal. Di situ bisa dilihat belum sekecil badan apoptosis ini. Nah, pada gambar yang sebelah kanan juga kita bisa lihat di sini
yang gambar A itu merupakan sel sebelum terjadinya apoptosis. Nah, gambaran B sudah mulai menjadi dan gambaran C itu sudah berubah menjadi badan apoptosis, yaitu sel yang sudah memisah tadi yang udah kecil-kecil menjadi badan apoptosis. Jadi gitu mekanisme daripada apoptosis tersebut. Sekian penjelasan kematian sel dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.